Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, selama ini kita mencari ketenangan keluar, padahal sumbernya selalu berada di dalam diri kita sendiri. Banyak dari kita merasa sudah memahami Allah dengan pikiran, namun tetap gelisah, tetap kosong, tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Bukan karena kita kurang ilmu, tetapi karena kita belum menyentuhnya dengan rasa. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan batin yang lebih sunyi, lebih halus, dan lebih dalam. Perjalanan kembali kepada Tuhan bukan lewat kata-kata, tetapi lewat getaran hati yang paling jujur. Bila selama ini engkau lelah mencari, mungkin inilah saatnya pulang, menuju rasa yang membawamu kepadanya. Bab 1. Ketika akal berhenti, rasa mulai berbicara. Makrifat sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditumpuk di kepala, lalu dibanggakan sebagai pengetahuan. Ia bukan sekadar rangkaian istilah, bukan pula teori yang dapat dijelaskan dengan logika manusia. Ada batas halus di mana akal berhenti bekerja, dan pada titik itulah hati mulai berbisik. Dalam keheningan batin yang paling dalam, seseorang mulai menyadari bahwa mengenal Allah bukan perkara memahami, tetapi merasakan. Dan apa yang dirasakan ini tidak pernah dapat dijelaskan dengan benar, hanya dapat dirasakan oleh hati yang jujur, mencari Rabb-Nya dengan rendah hati. Ketika akal berjalan terlalu cepat, hati sering tertinggal jauh di belakang. Seseorang mungkin mengerti banyak hal tentang agama, tetapi belum tentu benar-benar dekat dengan Allah. Disinilah rahasia makrifat itu disembunyikan, bukan pada apa yang kita ketahui, melainkan pada apa yang kita rasakan. Rasa yang halus itu muncul seperti cahaya lembut yang menyingkap tirai kegelapan dalam diri. Ia tidak memaksa, tidak mengikat, tidak memerintah keras. Ia justru hadir sebagai kelembutan yang membuat seseorang tiba-tiba menunduk, merendah, bahkan menangis ketika merasakan sentuhan Rabb-Nya yang tak pernah terlihat, namun selalu dekat. Dalam perjalanan batin ini, seseorang perlahan menyadari bahwa penjelasan tentang Allah seringkali justru membatasi keagungannya. Karena bagaimana mungkin yang maha tak terbatas dipahami penuh oleh yang terbatas? Hati yang lembut akan mengerti bahwa mengenal Allah bukan melalui banyak kata, tetapi melalui ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa Dia selalu ada. Di titik inilah rasa mulai bekerja, menghadirkan kedekatan, bukan pengertian, menghadirkan kehadiran, bukan konsep, menghadirkan keteduhan, bukan sekadar pengetahuan. Dan semakin seseorang membiarkan hatinya terbuka, semakin ia merasakan bahwa segala yang selama ini ia cari sebenarnya sudah berada di dalam dirinya. Ia hanya perlu berhenti, diam, dan mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Sebab hati memiliki telinganya sendiri, memiliki caranya sendiri, untuk menangkap panggilan Allah. Kadang panggilan itu begitu lembut, hingga hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tenang, jiwa yang sudah melepaskan ambisi dan kebisingan dunia. Pada akhirnya, makrifat sejati selalu kembali pada satu hal, rasa. Rasa yang membuat seorang hamba sadar bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Rasa yang mengajaknya pulang kepada Tuhannya. Rasa yang menyentuh tanpa suara, mengajarkan tanpa kata, dan menuntun tanpa harus terlihat. Disinilah semua pencarian itu bermuara, ketika seseorang berhenti mengandalkan kepala dan mulai menyandarkan seluruh hidupnya pada rasa yang lahir dari hati yang ingin dekat dengan Rabb-Nya. Bab 2. Hati yang hidup memandang dengan cara berbeda. Hati yang hidup bukan hanya merasakan sedih dan bahagia, tetapi mampu menangkap sinyal-sinyal halus yang datang dari langit. Ia peka terhadap kehadiran Allah dalam setiap peristiwa, meskipun tampak kecil dan sederhana. Ketika hati mulai hidup, cara seseorang memandang dunia pun berubah. Segala sesuatu yang dulu dianggap biasa-biasa saja, kini menjadi tanda. Sesuatu yang dulu tak terlihat, kini menjadi pengingat. Inilah cara hati berbicara, pelan, lembut, namun sangat dalam. Hati yang hidup mudah tersentuh, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia lembut. Ia cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir, cepat sadar ketika jauh, dan cepat rindu saat lalai. Tidak butuh peringatan yang keras untuk membangunkannya. Cukup sedikit bisikan, cukup sedikit rasa tidak nyaman, ia langsung tahu bahwa Rabb-Nya sedang memanggilnya.
Dan panggilan itu tidak pernah datang dengan keras. Allah memanggil bukan dengan teriakan, tetapi dengan kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tidak keras. Hati yang hidup juga memiliki kepekaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia mampu membedakan mana bisikan nafsu, mana rayuan syaitan, dan mana dorongan dari Allah. Bukan karena ia memiliki kemampuan luar biasa, tetapi karena ia bersih. Hati yang bersih adalah hati yang mudah menangkap cahaya. Seperti kaca jernih yang memantulkan sinar, begitu pula hati yang hidup memantulkan petunjuk. Ia tidak bingung terlalu lama, tidak tenggelam dalam keraguan, karena Allah selalu memberikan isyarat bagi hati yang jernih. Ketika seseorang berjalan dengan hati yang hidup, langkahnya menjadi lebih tenang. Ia tidak hanya menjalankan syariat, tetapi menghayatinya. Ia tidak hanya membaca ayat, tetapi menyelaminya. Ia tidak hanya memanjatkan doa, tetapi mendengar jawabannya. Ini bukan kemampuan khusus, bukan karunia istimewa. Ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada siapapun yang menjaga hatinya agar tetap lembut dan tidak keras oleh dunia. Dan disinilah seseorang memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat mata, tetapi tentang apa yang dirasakan hati. Sebab kepala akan selalu menimbang untung rugi, sementara hati menimbang ridha dan murka. Kepala mencari bukti, tetapi hati mencari kehadiran. Dalam perjalanan menuju Allah, yang berjalan adalah hati, bukan kepala. Dan hanya hati yang hidup yang mampu sampai kepadanya. Bab 3. Menyucikan diri agar dapat merasa. Rasa yang halus tidak mungkin tumbuh dari hati yang tertutup oleh debu dunia. Untuk bisa merasakan kehadiran Allah, hati harus dibersihkan terlebih dahulu dari segala yang membuatnya berat dan gelap. Iri, sombong, dengki, rasa paling benar, dan kelekatan berlebihan pada dunia, semua itu seperti kabut tebal yang menutupi cahaya. Selama kabut itu ada, seseorang mungkin beribadah, tetapi ia tidak benar-benar menghadirkan Allah dalam hatinya. Ia mungkin berzikir, namun tidak merasa tersentuh. Maka langkah pertama menuju makrifat rasa adalah menyucikan diri. Menyucikan diri bukan proses yang mudah dan tidak akan selesai dalam semalam. Ia memerlukan kejujuran yang dalam. Kejujuran untuk melihat kekurangan diri tanpa mencari pembenaran. Banyak orang ingin dekat dengan Allah, tetapi sedikit yang benar-benar mau membersihkan batinnya. Padahal pembersihan diri adalah fondasi kedekatan. Hati tidak akan lembut jika ia masih penuh dengan ambisi dunia. Dan hati yang tidak lembut akan sulit merasakan desiran halus dari Rabb yang maha lembut. Seiring seseorang membersihkan hatinya, ia mulai merasakan perubahan-perubahan kecil yang sangat halus. Zikir terasa lebih ringan, ibadah terasa lebih dekat, ayat-ayat Al-Quran terasa lebih dalam. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda yang mencolok. Tetapi seseorang merasakan seolah-olah tabir yang menutup hatinya mulai menipis sedikit demi sedikit. Perasaan ini tidak dibuat-buat. Ia hadir sebagai karunia dari Allah untuk hamba yang ingin kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Penyucian diri juga menjadikan seseorang lebih mudah menerima petunjuk. Ia tidak lagi keras kepala, tidak mudah tersinggung, dan tidak cepat marah. Ia bisa memaafkan, bisa merendah, dan bisa melepaskan hal-hal yang dulu mengekangnya. Ini bukan karena ia menjadi orang yang lebih kuat, tetapi karena hatinya menjadi lebih ringan. Beratnya hati seringkali berasal dari dosa-dosa kecil yang disepelekan, dari amarah yang dipendam, dan dari nafsu yang tak pernah dipadamkan. Ketika semua itu dibersihkan, hati menjadi lapang, dan lapang itulah tempat turunnya rasa. Akhirnya seseorang memahami bahwa tanpa penyucian diri, semua ibadah menjadi kering. Doa menjadi sekadar bacaan, zikir menjadi sekadar kalimat, dan ilmu menjadi sekadar hafalan. Tetapi ketika hati telah bersih, semua itu berubah menjadi pengalaman spiritual. Zikir menghangatkan batin, doa membuka pintu langit, dan ilmu menyinari perjalanan. Disinilah rasa mulai muncul, mengalir, dan menuntun hamba menuju Rabb-Nya dengan lembut, tanpa paksaan, tanpa suara, hanya kehadiran yang terasa begitu dekat. Bab 4. Diam yang mengantarkan pada pengenalan. Ada saat dalam perjalanan spiritual, ketika kata-kata bukan lagi jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, justru diam yang menjadi jalan.
Diam yang bukan berarti kosong, tetapi diam yang bernapas. Diam yang penuh kesadaran. Diam yang membiarkan hati berbicara lebih jujur daripada suara manusia. Dalam diam yang tenang itu, seseorang mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini ia kejar hanyalah kebisingan yang menutupi panggilan Allah. Ketika ia duduk hening, tanpa ambisi dan tanpa keluhan, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia rasakan saat sibuk. Kehadiran yang begitu dekat, namun sering diabaikan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, diam menjadi obat bagi jiwa yang lelah. Ketika seseorang menahan dirinya dari berbicara yang tidak perlu, menahan pikirannya dari berlari tanpa arah, dan menahan hatinya dari keinginan yang berlebihan, ia membuka ruang dalam dirinya. Ruang itu bukan ruang kosong, tetapi ruang yang selama ini tertutup oleh keributan pikiran. Dalam ruang itu cahaya Allah perlahan masuk. Tidak dengan mengagetkan, tetapi dengan kelembutan yang membuat hati luluh dan perlahan menjadi tenang. Hampir tanpa sadar, seseorang mendapati dirinya lebih dekat kepada Allah hanya karena ia mau berhenti sebentar dari sibuknya dunia. Dalam diam, seseorang mulai mendengar bahasa hatinya sendiri. Bahasa yang tidak dapat diucapkan, tetapi dapat dipahami oleh jiwa. Kadang muncul sebagai rasa resah, kadang sebagai ketenangan, kadang sebagai bisikan lembut yang seolah berkata, "Pulanglah, aku menunggumu." Suara ini bukan suara telinga dan bukan pula suara pikiran. Ini adalah suara rasa, suara yang hanya muncul ketika hati tidak lagi penuh oleh kebisingan dunia. Untuk mendengarnya, seseorang tidak perlu menjadi wali atau orang suci. Ia hanya perlu belajar untuk berhenti dan merasakan. Diam juga membuka pintu untuk mengenali diri. Ketika seseorang tidak lagi melarikan diri ke kesibukan luar, ia mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Luka yang belum sembuh, ambisi yang tak pernah diakui, ketakutan yang ditekan jauh dalam batin. Semua itu mulai muncul ke permukaan, bukan untuk mengganggu, tetapi untuk disembuhkan. Dengan mengenali diri dalam keheningan, seseorang menjadi lebih jujur kepada Allah. Dan kejujuran semacam ini adalah awal dari makrifat yang sejati. Pada akhirnya, dia mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata, bahwa Allah selalu dekat, dan kedekatan itu seringkali justru muncul ketika kita berhenti berusaha menjelaskan segalanya. Dalam diam, seseorang mulai melihat bahwa jalan menuju Allah bukan selalu melalui banyak bicara atau banyak tahu, melainkan melalui keheningan yang membiarkan hati kembali kepadanya. Diam menjadi jembatan, menjadi ruang, menjadi ladang tempat tumbuhnya makrifat. Sebab hanya hati yang tenang yang mampu menangkap cahaya dari Rabb yang Maha Hening, namun selalu hadir. Bab 5. Saat Allah menyingkapkan tabir yang tersisa. Ada satu fase dalam perjalanan rohani ketika seorang hamba berhenti mengejar apapun selain Allah. Bukan karena ia sudah merasa cukup, tetapi karena ia sadar bahwa semua pencarian di luar diri justru menjauhkannya dari sumber segalanya. Pada titik ini Allah mulai menyingkapkan sedikit demi sedikit tabir yang selama ini menutupi pandangan batin. Penyingkapan ini bukan berupa cahaya gemerlap atau pengalaman supranatural, melainkan kejernihan hati yang membuat segalanya tampak apa adanya. Hamba mulai melihat dunia tanpa bias, tanpa ketakutan, dan tanpa keinginan yang membelenggu. Setelah tabir tersingkap, hati menjadi lebih sensitif. Setiap gerak, setiap kata, setiap lintasan pikiran terasa lebih hidup. Bukan lagi hidup dalam kegelisahan, tetapi hidup dalam kesadaran. Kesadaran bahwa Allah selalu hadir, mengatur dan membimbing. Pada fase ini, zikir bukan lagi aktivitas yang dilakukan, melainkan keadaan yang berlangsung tanpa henti. Bahkan ketika bibir diam, hati tetap memanggilnya dengan lembut. Dan dalam keheningan itu, hamba merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian. Namun penyingkapan tabir tidak selalu membawa ketenangan. Justru pada awalnya sebagian hamba merasakan goncangan batin. Karena ketika cahaya masuk, ia menerangi sisi-sisi diri yang selama ini tersembunyi. Ambisi, kesombongan halus, kelekatan, serta segala bentuk keterikatan pada dunia. Inilah tahapan penyucian terakhir, ketika Allah memperlihatkan apa saja yang masih menutupi hati. Jika hamba bersabar dan menerima proses ini, tabir demi tabir akan jatuh dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa kepura-puraan. Lalu tibalah satu momen yang sulit dijelaskan dengan bahasa.
Momen ketika hamba menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang mencari Allah, tetapi Allah yang menarik dirinya mendekat. Bahwa setiap langkah, setiap rasa rindu, setiap keinginan untuk kembali kepadanya bukan berasal dari diri hamba, melainkan dari zat yang lebih menginginkan dirinya daripada ia menginginkannya. Kesadaran ini membuat hamba luluh, tunduk, dan benar-benar pasrah. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi aku. Yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang mengalir melalui hidupnya. Ketika tabir terakhir tersingkap, hamba merasakan kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kedamaian yang tidak bergantung pada situasi, tempat, atau orang lain. Ia tetap tenang dalam badai, tetap jernih dalam kegaduhan, tetap lembut dalam kesulitan, karena hatinya telah kembali ke rumah asalnya, hadirat Allah. Dan dari titik itu, perjalanan bukan berakhir, tetapi baru dimulai. Perjalanan menjadi cermin bagi cahayanya di dunia, menjalani hidup sebagai hamba yang sadar, peka, dan penuh cinta. Bab 6. Keheningan tempat Allah berbicara. Ada satu ruang dalam diri manusia yang tidak dapat disentuh oleh dunia, tidak terpengaruh oleh kata-kata manusia, dan tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Allah. Ruang itu adalah keheningan batin. Sebagian orang takut memasuki keheningan ini karena di sana tidak ada distraksi, tidak ada hiburan, tidak ada topeng. Tetapi bagi para pencari hakikat, keheningan adalah tempat Allah berbicara paling jelas. Bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, tetapi dengan isyarat halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Pada tahap ini, seorang hamba mulai merasa bahwa diam lebih fasih daripada bicara. Ia mulai menyadari bahwa banyak keributan dalam hidup bukan berasal dari luar diri, melainkan dari pikiran dan nafsu yang belum tenang. Dalam keheningan, segala gelombang batin perlahan mereda. Pikiran tidak lagi berlari liar, ia mulai jinak. Nafsu tidak lagi mendominasi, ia mulai tunduk. Hamba menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Justru dirinya sendiri yang selama ini berisik, sehingga tidak sempat mendengar panggilan lembut darinya. Lalu muncul satu kesadaran yang tidak bisa diperoleh dari buku atau pengajaran manusia manapun, bahwa keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah kepenuhan. Di dalamnya ada rasa aman yang dalam, seolah seluruh alam semesta sedang memeluk hati hamba. Dalam hening itu, ia merasakan bahwa setiap napas adalah zikir, setiap detak jantung adalah tasbih, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Hamba merasa bahwa ia tidak perlu berteriak untuk didengar, karena Allah sudah mengetahui isi hatinya bahkan sebelum ia memikirkannya. Keheningan juga mengajarkan sesuatu yang jarang dipahami, bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan, dan tidak semua masalah harus dihadapi dengan kebisingan batin. Ada masalah yang selesai ketika kita diam. Ada luka yang sembuh ketika kita pasrah. Ada jalan keluar yang muncul ketika kita berhenti memaksa. Dalam keheningan, hamba belajar bahwa Allah bekerja dengan caranya sendiri, dalam waktunya sendiri, dan melalui cara-cara yang tidak selalu dapat ditebak oleh akal manusia. Pada akhirnya, keheningan menjadi sahabat yang paling setia. Bukan karena ia menghilangkan kesedihan, tetapi karena ia memberikan ruang bagi cahaya Allah untuk masuk. Keheningan menghaluskan hati, menenangkan jiwa, dan membuat hamba lebih peka terhadap bisikan ilahi. Dan ketika hati telah akrab dengan keheningan, maka seluruh hidup pun berubah menjadi zikir, diam yang berbicara, bergerak yang bersujud, dan hidup yang sepenuhnya menjadi persembahan baginya. Bab 7. Saat rasa tunduk, hijab pun terbuka. Ada satu momen dalam perjalanan ma'rifat yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipaksa, dan tidak datang karena usaha semata. Momen itu terjadi ketika hati benar-benar tunduk. Tunduk bukan karena lelah, bukan karena kalah, tetapi karena menyadari betapa kecilnya diri di hadapan yang maha menguasai segala sesuatu. Dalam tunduk itulah hijab-hijab batin yang selama ini menutupi pandangan ruhani perlahan terangkat satu demi satu, seperti kabut pagi yang tersibak oleh cahaya matahari. Ketika rasa tunduk ini menyentuh jiwa, hamba akan merasakan bahwa seluruh kehidupan bukan lagi sekadar rentetan peristiwa, tetapi pesan-pesan halus yang Allah sisipkan di dalamnya.
Ia mulai melihat kebijaksanaan di balik hal yang dulu ia anggap kebetulan. Ia mulai melihat kasih sayang dalam hal yang dulu ia keluhkan. Dan ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, meski kecil, adalah pintu yang mengantarkan dirinya kepada pemahaman baru tentang Rabb-Nya. Semua ini tidak hadir di kepala, ia hadir di rasa yang telah dilembutkan oleh ketundukan. Pada tahap ini, hamba mulai memahami bahwa hijab terbesar bukanlah dosa, bukan pula kebodohan, tetapi kesombongan halus yang bersembunyi di dalam diri. Kecenderungan untuk merasa tahu, merasa mampu, merasa mengerti. Ketika rasa ini luruh, ketika ia betul-betul kembali pada fitrah kelemahan, maka cahaya Allah dengan mudah menemukan jalan masuk ke hatinya. Dan hamba pun merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ada ketenangan yang lebih dalam daripada segala doa, dan ada kedekatan yang lebih nyata daripada segala ucapan. Rasa tunduk juga membuat hamba berhenti membandingkan takdirnya dengan takdir orang lain. Ia sadar bahwa Allah memberikan jalan yang berbeda kepada setiap jiwa, dan semua jalan itu pada akhirnya bermuara padanya. Ia tidak lagi iri, tidak lagi gelisah, tidak lagi tergesa. Sebab ia yakin apa yang telah Allah tetapkan untuknya sudah lebih dari cukup untuk membawanya pulang. Disinilah hijab-hijab tipis runtuh, ketika hati tidak lagi memberontak terhadap rencananya. Pada akhirnya, ketika rasa tunduk telah menjadi sifat, bukan sekadar momen, maka hidup hamba berubah. Ia berjalan dengan lebih ringan, berbicara dengan lebih jernih, dan berdoa dengan lebih dalam. Ia tidak perlu melihat keajaiban untuk yakin. Tidak perlu mimpi-mimpi indah untuk merasa dekat. Tidak perlu tanda-tanda aneh untuk merasa dicintai. Cukuplah ia merasakan bahwa setiap langkahnya dituntun, setiap niatnya dijaga, dan setiap kelemahannya ditutup oleh rahmat-Nya. Inilah makrifat sejati, ketika hijab terbuka bukan karena mata melihat, tetapi karena hati akhirnya mau tunduk. Bab 8. Ketika rasa menjadi cahaya penuntun jalan. Ada masanya seorang hamba menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan lagi tentang mencari bukti, melainkan tentang mengikuti cahaya halus yang muncul dari dalam rasa. Cahaya ini tidak tampak oleh mata, tetapi ia terasa oleh hati yang telah lama dilatih untuk tenang. Ia bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang membimbing langkah-langkah kecil dalam hidup sehari-hari. Saat hamba membuka diri untuk mengikuti cahaya ini, ia akan menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti menuntunnya, hanya saja ia baru sekarang mampu merasakannya. Di tahap ini, hamba tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan. Ia tidak lagi dipenuhi kecemasan ketika menghadapi persimpangan hidup. Ada ketenangan yang lembut di dalam dirinya, seolah ia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkannya tersesat. Ia mengikuti rasa yang Allah letakkan dalam hatinya. Rasa yang tidak memaksa, tidak mendesak, hanya memberi isyarat halus. Seringkali isyarat itu datang berupa ketenangan saat memilih sesuatu yang benar, atau kegelisahan saat ia hampir memilih sesuatu yang salah. Cahaya ini bekerja tanpa suara, tetapi selalu tepat. Cahaya yang muncul dari rasa juga mengajarkan hamba tentang kejujuran batin. Ia mulai mengenali mana dorongan yang muncul dari nafsu, dan mana yang lahir dari cahaya petunjuk. Nafsu biasanya berisik, tergesa, ingin menang segera. Cahaya ilahi justru sebaliknya. Tenang, sabar, tidak menuntut. Hamba yang peka mulai menyadari bahwa arah hidup tidak perlu dipaksakan. Jika Allah membuka jalan, rasanya akan lapang. Jika Allah belum mengizinkan, rasanya sempit meski logika berkata, ini bagus. Disinilah kebijaksanaan rasa mengalahkan keterbatasan akal. Ketika rasa telah menjadi pemandu, hamba juga mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup ternyata saling terhubung. Kesedihan yang dulu membuatnya bertanya-tanya, kini tampak sebagai pelajaran yang membentuk jiwanya. Kesalahan yang dulu ia sesali, kini ia pahami sebagai cara Allah memurnikannya. Bahkan salah langkah yang dulu ia anggap sebagai kegagalan, ternyata adalah jalan memutar yang menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih buruk. Cahaya yang lahir dari rasa membuat hamba membaca kehidupan dengan cara yang berbeda, lebih luas, lebih dalam, lebih bijak. Pada akhirnya rasa yang telah diterangi oleh Allah akan menjadi kompas batin. Ia tidak akan selalu menunjukkan jalan yang paling mudah, tetapi ia akan selalu menunjukkan jalan yang paling benar. Dengan cahaya ini, hamba berjalan tanpa takut, meski masa depan masih misteri.
Ia tahu bahwa Allah berada di depan untuk menuntun, di belakang untuk menjaga, di samping untuk menemani, dan di dalam hati untuk menguatkan. Maka perjalanan tidak lagi melelahkan. Perjalanan menjadi ibadah, menjadi pelukan, menjadi pulang perlahan kepadanya setiap hari. Bab 9, jiwa yang tenang. Bukan karena dunia, tapi karena pemilik dunia. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika seorang hamba mulai merasakan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Bukan karena hidupnya sedang mudah, bukan karena doanya sedang banyak dikabulkan, dan bukan karena jalannya sedang lapang. Ketenangan itu lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah titipan, dan sang pemilik titipan itu selalu menjaga apapun yang berada di dalam genggamannya. Dalam kesadaran ini, hati berhenti cemas, berhenti memaksa, berhenti berlari mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak pernah menjanjikan ketenangan. Pada titik ini, hamba mulai menyadari bahwa dunia tidak pernah stabil. Ia berubah setiap hari, bahkan setiap detik. Tetapi Allah tetap tidak berubah, tidak goyah. Maka hamba yang menambatkan hatinya kepada dunia akan selalu gelisah. Namun hamba yang menggantungkan rasa kepada Allah akan menemukan bahwa ketenangan itu tetap ada meski dunia berguncang. Ia belajar meletakkan beban hidup di tempat yang benar, bukan di pundak manusia yang terbatas, tetapi pada Rabb yang tidak pernah lelah mendengar dan tidak pernah salah menjaga. Jiwa yang tenang bukan berarti tidak menghadapi ujian. Justru seringkali ketenangan itu tumbuh dari luka-luka yang pernah membuatnya berantakan. Dari air mata yang pernah jatuh tanpa suara. Dari harapan yang pernah hancur berkali-kali. Setiap luka itu ternyata membuka pintu untuk mengenal Allah lebih dekat. Hamba akhirnya sadar bahwa ketenangan bukan datang setelah semua masalah selesai, tetapi datang ketika ia rela menyerahkan hasil kepada Allah sambil tetap berusaha dengan lembut dan jujur. Inilah kedewasaan ruhani, ketika hati memilih yakin meski belum melihat. Ketika jiwa sudah mengenal sumber ketenangan, ia tidak lagi terombang-ambing oleh penilaian manusia. Pujian tidak membuatnya tinggi, cacian tidak membuatnya runtuh. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh mata dunia, tetapi oleh seberapa dekat ia dengan Rabb-Nya. Ia mulai melihat kehidupan bukan sebagai panggung untuk dipamerkan, tetapi sebagai perjalanan sunyi menuju Allah. Dan dalam perjalanan itu, ia hanya ingin menjaga hatinya tetap bersih, ikhlas dan tenang, karena ia tahu bahwa Allah paling dekat dengan hati yang seperti itu. Pada akhirnya, jiwa yang tenang memahami bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk lebih mengenal Allah. Ketenangannya bukan pasif, ketenangannya aktif, mengamati, memahami, bersyukur, mengingat. Ia tahu bahwa dunia adalah tempat singgah yang singkat, dan satu-satunya yang akan menemani hingga akhir adalah hubungan dengan Allah. Maka ia memilih untuk hidup dengan rasa yang lembut, langkah yang sederhana, dan hati yang menyerah sepenuhnya kepadanya. Dari sinilah lahir kedamaian sejati, damai yang tidak dapat dicuri oleh dunia, karena ia berasal dari pemilik dunia. Bab 10, kembali pulang ke dalam rasa yang menuntunmu kepada Allah. Ada saatnya seorang hamba menyadari bahwa seluruh perjalanan panjangnya, dari gelisah menjadi tenang, dari sibuk menjadi hening, dari mencari keluar menjadi kembali ke dalam, sebenarnya bukan perjalanan menjauh, tetapi perjalanan pulang. Pulang kepada rasa yang sejak awal Allah letakkan sebagai kompas batin. Rasa yang lembut, yang sering kita abaikan, tetapi selalu menuntun menuju kebaikan. Pada tahap ini hamba memahami bahwa makrifat sejati bukan tentang sesuatu yang besar, bukan tentang pengalaman luar biasa, tetapi tentang kembali kepada sesuatu yang sangat sederhana. Merasakan Allah di dalam jiwa. Ketika hamba kembali pulang ke rasa itu, ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya Allah tidak pernah menjauh sedetik pun. Justru dirinya lah yang terlalu sibuk mengurus dunia hingga lupa menoleh kepada cahaya dalam dirinya. Dalam momen keinsafan ini, hati seperti direngkuh oleh kelembutan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan air mata kesedihan yang mengalir, tetapi air mata pengakuan bahwa seluruh kegelisahan dahulu hanyalah karena hati lupa pada tempat pulangnya. Dan kini, ketika ia kembali, seluruh beban yang dulu terasa berat mulai cair tanpa suara. Pada titik ini,
hamba mulai memahami bahwa mendekat kepada Allah tidak selalu melalui banyak kata, banyak doa, atau banyak ritual. Terkadang kedekatan itu justru lahir dari diam, dari pasrah, dari menerima dengan ikhlas bahwa diri ini tidak mampu kecuali dengan pertolongannya. Ia belajar bahwa rasa kecil di hadapan Allah justru mendatangkan kekuatan. Rasa tidak berdaya justru membuka pintu pertolongan. Rasa butuh justru mempercepat kedekatan. Semua ini bukan dipelajari oleh kepala, tetapi dirasakan oleh hati yang sudah luluh dalam kehendaknya. Ketika rasa mulai menjadi tempat kembali, hamba akan melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari kurikulum ilahi yang mendewasakan jiwanya. Ia tidak lagi melihat masa depan dengan cemas, tetapi dengan tawakal yang lembut, karena ia yakin Allah telah menuliskan yang terbaik, bahkan sebelum ia dilahirkan. Dan ia hidup di hari ini dengan penuh kesadaran, penuh kehadiran, penuh rasa. Karena ia tahu, setiap detik adalah pertemuan, bukan sekadar waktu yang lewat. Pada akhirnya perjalanan makrifat tidak mengubah Allah, karena Allah selalu sempurna. Yang berubah adalah hati hamba yang semakin jernih, semakin lembut, semakin mampu merasakan kehadirannya. Dan ketika hati telah sepenuhnya pulang, ia merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Kedamaian yang membuat hidup, dengan segala suka dan dukanya, terasa sebagai bagian dari tarikan napas Allah yang menghidupkan. Inilah makrifat sejati, bukan di kepala, bukan di ucapan, tetapi di rasa yang menyatu dengan Rabb-Nya, hingga setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap detik menjadi pulang. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, biarkan ia terus hidup dalam setiap detik. Dengarkan rasa, lembutkan jiwa, dan biarkan Allah menuntun langkahmu. Kita tidak pernah jauh, hanya kadang lupa arah pulang. Semoga hatimu selalu berada di jalannya.